kelas 5. Saya sekolah di Min 3 Jember. Hai, perkenalkan nama saya Clemita Tia Fadila, kelas 8 dari SMP Negeri 4 Jember. Perkenalkan nama saya Dwi Andika. Saya kelas 6 SD. Saya sekolah di SDN Sumber Pinang 1. Online dan tatap muka, tapi kerja kelompok. Tatap muka karena saat pembelajaran online saya ada yang tidak paham. Tatap muka karena jika pembelajaran online penjelasannya saya kurang paham. Tatap muka karena tatap muka lebih jelas daripada tugas online. 1. Menghabiskan banyak kuota. 2. Pembelajarannya kurang jelas. Jika penjelasan online sulit untuk dipahami. Kendalanya kurang jelas, lebih banyak. Iya, karena saya di rumah diberi tugas online banyak sekali. Iya, karena tugas online lebih banyak daripada tugas sekolah seperti biasa. Iya, karena menghabiskan kuota dan terlalu banyak. Tatap muka dan mematuhi protokol kesehatan. Tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Tatap muka karena penjelasannya lebih mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Ika Yulia Suti. Anak saya sekolah di MI Negeri 3 Jember dan di SMP Negeri 4 Jember. Nama saya Yuni, putra saya bernama Alvar, bersekolah di TK Khairul Ummah Mastrip. Nama saya Bibit Handayani, ibu dari Dwi Andika, sekolah di SDN 1 Sumber Pinang. Pembelajarannya kedua-duanya online. Pembelajaran di TK putra saya tetap dengan sistem daring. Ada yang online, lalu ada yang tatap muka. Ada kalau mengumpulkan tugas ke sekolah, terus gurunya datang ke tiap kelompok lagi. Tidak, karena kurang efektif karena pagi-pagi waktunya bersih-bersih rumah, pekerjaan rumah, absen, jadi guru dadakan, ngajarin anak-anak. Menurut saya pribadi, karena masih level TK, pembelajaran lewat daring kurang efektif ya. Soalnya kalau anak TK itu lebih diperkenalkan dengan benda-benda yang nyata, real thing. Nah, sedangkan kalau kami di rumah terbatas akan media. Menurut saya efektif karena meskipun cuma seminggu satu kali itu bisa bertatap muka dengan gurunya. Pertama itu menghabisin kuota. Yang kedua karena tidak bisa bertatap muka dengan bu guru, jadi anak itu nggak bisa efektif sama lain, belajar sama orang tua sama guru lain. Kendala saat pembelajaran online yang pertama, terkadang pembelajaran online terbatas oleh sinyal ya, jadi keluar kalau pakai Zoom. Terus yang kedua, terbatasnya media dari kami pihak orang tua. Terus yang ketiga, si anak jadi malas-malesan. Belajar online membuat anak saya jadi malas belajar, mungkin karena tidak terpantau langsung oleh gurunya. Pembelajaran efektif ya seperti sedia kala kayak normal. Menurut saya pembelajaran paling efektif tetap seperti biasa harus kembali ke sekolah masing-masing. Tetapi karena memang sekarang lagi musim pandemi, ya semuanya itu kita tetap masuk ke sekolah masing-masing, harus menerapkan protokol kesehatan yang ada.
Menurut saya pembelajaran yang efektif yaitu harus tetap masuk sekolah, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nama saya Syafiuddin, mengajar di SD Antirogo 3. Nama saya Aminah, saya guru di SDN Sidomukti 2, Kecamatan Mayang. Daring, jadi anak-anak diberi pelajaran lewat HP, WA, kemudian anak-anak itu mengerjakan di rumah, dibantu orang tua ataupun saudara-saudara yang lain. Kemudian setiap hari Sabtu dikumpulkan itu hasil tugasnya itu dikumpulkan setiap hari Sabtu. Sistem pembelajaran di Sidomukti 2 sebenarnya perpaduan antara daring dengan luring ya, karena kalau hanya daring tidak memungkinkan karena tidak semua siswa memiliki Android atau via WhatsApp kita ya. Tidak semua orang punya HP, dan itu pun kadang-kadang anak-anak itu tugasnya apa Pak? Karena HP saya dibawa Bapak, sehingga akhirnya nunggu HP-nya yang dari Bapak itu ya agak lama akhirnya, yaitu tugasnya karena tidak punya HP. Kemudian yang kedua, kendalanya itu kadang-kadang ya sinyalnya nggak ada gitu, sehingga ya agak terlambat lah untuk mengerjakan itu karena sinyal agak sulit kalau di desa. Tidak semua siswa bisa paham dengan materi yang kita ajarkan, karena ya kita hanya sedikit mengajarkan materi kepada siswa, ya mungkin hanya beberapa anak yang paham. Mereka nggak ngerti, biasanya ya tanya melalui WA, melalui daring. Namun kita sebagai guru tidak bisa full menjelaskan kepada siswa karena ya pertama ya untuk jaringan, kemudian tidak semua juga punya Android. Kalau masa-masa begini ya tidak efektif. Untuk keefektifan ya sebenarnya tetap yang paling efektif ialah tatap muka. Yang efektif ya memang ya harus tatap muka yang efektif. Tapi kalau masa mau tatap muka, sekarang yang pembelajaran luring itu aja ya sangat berbahaya. Ya kalau dibilang efektif ya paling efektif tatap muka. Cuma kondisi saat ini memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka karena takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan untuk saat ini.